Selamat siang, Ibu Widiawati Lekok selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi intermediate 1 serta teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan materi PSAK 14 tentang persediaan. Nah, melalui presentasi ini kami akan membahas gambaran umum PSAK 14 serta bagaimana perlakuan akuntansi terhadap persediaan dalam laporan keuangan. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Azra Cakwita Widati Perlaba Batubara dengan NIM 2024-50261. Saya Pedro Pratama dengan NIM 2024-528. Saya Florentina Senja Kirana dengan NIM 2024-50200. Perkenalkan, nama saya Bertrand Kristabel, NIM-nya 2024-563. Perkenalkan, nama saya Federica Fencha Kendek dengan NIM 2024-50106. Nah, yang pertama di bagian pendahuluan, khususnya paragraf pertama, PSAK 14 ini menjelaskan tentang tujuan dari standar ini. Nah, intinya PSAK 14 itu dibuat untuk mengatur bagaimana persediaan dicatat dalam laporan keuangan. Nah, masalah utama dalam akuntansi persediaan adalah menentukan beberapa biaya yang masih dianggap aset dan kapan biaya tersebut harus diakui sebagai beban. Nah, yang dimana itu diakui sebagai beban saat barang itu dijual. Kalau tidak ada aturan yang jelas, pencatatan persediaan ini bisa berbeda-beda di setiap perusahaan. Nah, karena itu PSAK 14 itu memberikan panduan tentang cara menentukan biaya persediaan, bagaimana perlakuan akuntansi selanjutnya, serta apa yang harus dilakukan jika nilai persediaan menurun, yaitu dengan menyesuaikan ke nilai realisasi neto. Nah, selain itu, standar ini juga mengatur metode perhitungan biaya persediaan sehingga pencatatan persediaan menjadi lebih konsisten, wajar, dan dapat dibandingkan. Nah, selanjutnya di paragraf kedua PSAK 14 ini menjelaskan tentang ruang lingkup, yaitu persediaan apa saja yang diatur oleh standar ini. Nah, secara umum PSAK 14 ini berlaku untuk seluruh persediaan, tetapi ada beberapa pengecualian. Yang pertama, standar ini itu tidak mengatur instrumen keuangan karena sudah diatur dalam PSAK lain, yaitu PSAK 50 dan 71. Yang kedua, PSAK 14 juga tidak berlaku untuk aset biologis dan produk agrikultur pada saat panen karena sudah diatur dalam PSAK 69. Yang artinya PSAK 14 ini berfokus hanya pada persediaan usaha normal seperti barang dagangan, barang dalam proses, dan bahan baku. Sementara aset yang sudah punya standar khusus itu tidak diatur dalam PSAK 14 ini. Di paragraf ketiga PSAK 14 ini menjelaskan bahwa ada jenis persediaan tertentu yang tidak diukur menggunakan ketentuan PSAK 14. Yang pertama adalah persediaan milik produsen agrikultur, kehutanan, hasil panen, serta mineral. Nah, jika di industrinya memang lazim diukur dengan nilai realisasi neto, dalam kondisi ini setiap perubahan nilai persediaan langsung dicatat ke laba rugi. Nah, yang kedua, pengecualian juga berlaku untuk pialang pedagang komoditi yang mengukur persediaannya pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual. Nah, perubahan nilainya juga langsung diakui dalam laba rugi. Jadi, pada paragraf ketiga ini menegaskan bahwa PSAK 14 itu tidak mengatur pengukuran persediaan tertentu yang sudah mengikuti praktik industri khusus. Nah, selanjutnya di paragraf keempat, PSAK 14 ini memberikan penjelasan yang lebih lanjut tentang persediaan yang disebut di paragraf ketiga, khususnya untuk nilai yang diukur dengan nilai realisasi neto. Nah, persediaan ini biasanya diukur pada tahap tertentu dari proses produksi, misalnya setelah hasil pertanian dipanen atau mineral berhasil diekstraksi. Nah, pada kondisi ini penjualannya sudah relatif pasti, baik karena adanya kontrak penjualan di muka, jaminan dari pemerintah, atau karena pasarnya aktif sehingga risiko barang tidak terjual sangat kecil. Nah, karena tingkat kepastian penjualannya tinggi, maka persediaan tersebut tidak perlu lagi diukur dengan ketentuan PSAK 14, tetapi hanya dikecualikan dari aturan pengukurannya. Nah, bukan dari pengakuan secara keseluruhan. Nah, selanjutnya di paragraf kelima ini menjelaskan tentang siapa saja yang dimaksud dengan pialang pedagang komoditi. Nah, pialang pedagang adalah pihak yang membeli atau menjual komoditas baik untuk orang lain maupun untuk dirinya sendiri. Nah, dengan tujuan utama mencari keuntungan dari selisih harga atau fluktuasi harga pasar
bukan untuk digunakan dalam proses produksi. Karena tujuan kepemilikannya untuk dijual kembali dalam waktu yang relatif singkat, persediaan milik pialang pedagang ini diukur dengan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual. Nah, oleh sebab itu mereka hanya dikecualikan dari aturan pengukuran PSAK 14, sementara pencatatannya tetap mengikuti ketentuan umum lainnya. Nah, selanjutnya di paragraf ke-6 itu PSAK 14 ini menjelaskan istilah-istilah penting yang digunakan dalam standar ini. Yang pertama, persediaan itu didefinisikan sebagai aset yang dimiliki untuk dijual dalam kegiatan usaha normal, sedang dalam proses produksi atau berupa bahan dan perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi maupun pemberian jasa. Nah, paragraf ini juga memperkenalkan dua istilah penting, yaitu nilai realisasi neto dan nilai wajar. Nah, nilai realisasi neto adalah perkiraan harga jual yang bisa diperoleh perusahaan setelah dikurangi biaya penyelesaian dan biaya penjualan. Sementara itu, nilai wajar adalah harga yang terbentuk di pasar antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Nah, selanjutnya di paragraf ke-7, PSAK 14 ini juga menegaskan tentang perbedaan antara nilai realisasi neto dan nilai wajar. Nah, nilai realisasi neto itu bersifat spesifik untuk masing-masing perusahaan karena bergantung pada kondisi dan kemampuan perusahaan untuk menjual persediaannya. Sedangkan nilai wajar itu mencerminkan harga pasar secara umum. Nah, karena perbedaan tersebut, nilai realisasi neto suatu persediaan bisa saja lebih rendah dibandingkan nilai wajar. Dibandingkan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, sehingga perusahaan perlu berhati-hati dalam menilai persediaannya. Selanjutnya, pada paragraf ke-8, PSAK 14 menjelaskan apa saja yang termaksud dalam persediaan praktik. Nah, persediaan mencakup barang yang dibeli dan dimiliki untuk dijual kembali, misalnya barang dagangan pada perusahaan retail atau properti yang memang dimaksudkan untuk dijual kembali. Nah, selain itu, persediaan juga meliputi barang jadi yang diproduksi sendiri, barang dalam proses produksi, serta bahan dan perlengkapan yang akan digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. Nah, paragraf ini menegaskan bahwa persediaan itu tidak hanya terbatas pada barang yang sudah siap dijual, tetapi juga mencangkup seluruh barang yang masih berada dalam proses hingga akhirnya menjadi barang jadi. Nah, namun jika terdapat biaya yang timbul dari kontrak dengan pelanggan dan biaya tersebut tidak menghasilkan persediaan, maka percatatannya tidak mengikuti PSAK 14, melainkan mengacu pada PSAK 72 tentang pendapatan dari kontrak dengan pelanggan. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengukuran persediaan yang berada pada paragraf 9 sampai paragraf 21. Nah, pada paragraf 9, persediaan itu diukur pada mana yang lebih rendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi neto. Pada paragraf 10 ada biaya persediaan. Nah, biaya persediaan terdiri dari seluruh biaya pembelian, biaya konversi, dan biaya lain yang timbul sampai persediaan itu berada dalam kondisi dan lokasi saat ini. Selanjutnya ada biaya pembelian. Pada paragraf 11, biaya pembelian persediaan itu meliputi harga beli, biaya impor, terus pajak lainnya, atau lain yang dapat ditagih kembali setelahnya oleh entitas kepada otoritas pajak. Ada biaya pengangkutan, biaya penanganan, dan biaya lainnya secara langsung dapat didistribusikan pada perolehan barang jadi, bahan, dan jasa. Diskon dagang, raba, dan item serupa lainnya itu akan dikurangkan dalam menentukan biaya pembelian. Selanjutnya, ada biaya konversi. Nah, biaya konversi ini meliputi biaya tenaga kerja langsung dan alokasi biaya overhead tetap dan variabel yang digunakan untuk mengubah bahan baku menjadi barang jadi. Kemudian selanjutnya ada pengalokasian overhead. Nah, overhead tetap dialokasikan berdasarkan kapasitas normal. Tetapi jika produksi rendah, overhead tidak terpakai akan dibebankan ke periode berjalan. Nah, jika produksinya itu sangat tinggi, overhead tidak akan dialokasikan melebihi biayanya. Overhead variabel itu akan dialokasikan berdasarkan penggunaan aktual.
Selanjutnya ada biaya produksi dengan beberapa produk. Nah, jika suatu proses itu menghasilkan beberapa produk sekaligus dan biaya tidak bisa dipisahkan secara jelas, biaya itu akan dialokasikan secara wajar. Nah, nilai realisasi neto produk sampingan biasanya itu akan mengurangi biaya produk utama. Kemudian selanjutnya ada biaya lain. Nah, biaya lain ini tuh termasuk dalam biaya persediaan hanya sepanjang biaya tersebut timbul agar persediaan dalam kondisi dan lokasi saat ini. Nah, sebagai contoh, mungkin tepat untuk memasukkan overhead non produksi atau biaya perencanaan produk untuk pelanggan tertentu sebagai biaya persediaan. Nah, pada paragraf 16 ada contoh biaya yang dikeluarkan dari biaya persediaan dan diakui sebagai bahan dalam periode terjadinya adalah yang pertama itu ada jumlah yang tidak normal atas pemborosan bahan, terus tenaga kerja atau biaya produksi lainnya. Yang B itu ada biaya penyimpanan kecuali biaya tersebut itu diperlukan dalam proses produksi sebelum tahap produksi selanjutnya. Yang C itu ada overhead administrasi yang tidak memberikan kontribusi untuk membuat persediaan berada dalam kondisi dan lokasi saat ini. Dan yang terakhir itu ada biaya penjualan. Selanjutnya pada paragraf 17 itu ada biaya pinjaman mengidentifikasi keadaan terbatas, di mana biaya pinjaman itu termasuk dalam biaya persediaan. Entitas mungkin membeli persediaan dengan persyaratan penyelesaian tangguhan. Ketika pengaturan secara efektif mengundang elemen pembiayaan, maka elemen tersebut sebagai contohnya adalah antara harga beli untuk persyaratan kredit normal dan jumlah yang dibayarkan diakui sebagai beban bunga selama periode pembiayaan. Nah, selanjutnya pada paragraf 19 itu ada pada PSAK ini ditulis dikosongkan, yang berarti memang tidak ada isinya atau sengaja dihapus. Selanjutnya itu ada pada paragraf 20 ada biaya produksi agrikultur setelah panen dan aset biologis. Nah, sesuai dengan PSAK 69, agrikultur persediaan berupa produk agrikultur yang telah dipanen oleh entitas dari aset biologisnya. Itu diukur dari pengakuan awal pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual pada titik panen. Nah, ini tuh merupakan biaya persediaan pada tanggal tersebut untuk menerapkan pernyataan ini. Selanjutnya pada paragraf 21 itu ada teknik pengukuran biaya. Teknik pengukuran biaya persediaan seperti metode biaya standar atau metode retail mungkin digunakan dengan dampak yang hasilnya mendekati biaya. Biaya standar mempertimbangkan level normal penggunaan bahan baku, tenaga kerja, efisiensi, dan kapasitas. Biaya standar ditelaah secara reguler dan jika diperlukan disesuaikan dengan kondisi kini. Pada paragraf 21 sampai 22, kita membicarakan teknik pengukuran biaya. Nah, teknik pengukuran biaya persediaan dapat digunakan untuk mempermudah pencatatan selama hasil pengukurannya mendekati biaya sebenarnya. Salah satu teknik yang digunakan adalah metode biaya standar, yaitu metode yang menghitung biaya persediaan berdasarkan tingkat penggunaan bahan, tenaga kerja, efisiensi, dan kapasitas produksi dalam kondisi normal. Biaya standar ini harus ditelaah secara berkala dan disesuaikan apabila terjadi perubahan kondisi. Selain itu, terdapat metode eceran yang umumnya digunakan dalam industri retail, terutama untuk barang yang jumlahnya banyak, cepat berubah, dan memiliki margin laba yang relatif sama. Dalam metode ini, biaya persediaan dihitung dengan cara mengurangkan nilai penjualan persediaan dengan persentase margin laba kotor yang sesuai. Penentuan persentase margin tersebut juga memperhatikan persediaan yang mengalami penurunan nilai, dan biasanya digunakan persentase rata-rata untuk setiap departemen eceran. Kemudian, pada paragraf 23 sampai 27,
berbicara tentang rumus biaya. Biaya persediaan untuk item yang tidak dapat dipertukarkan dan barang atau jasa yang dipisahkan untuk proyek tertentu dihitung menggunakan metode identifikasi khusus, yaitu dengan mengaitkan biaya langsung pada masing-masing item. Metode ini sesuai untuk persediaan yang bersifat spesifik, namun tidak tepat digunakan jika persediaan berjumlah besar dan dapat dipertukarkan, karena dapat mengaruhi laba rugi. Untuk persediaan lainnya, biaya dihitung dengan menggunakan metode biaya masuk pertama, keluar pertama, atau kita kenal dengan first in, first out, atau rata-rata tertimbang. Jadi menggunakan metode first in, first out, atau rata-rata tertimbang, kita juga bisa gunain. Nah, entitas harus menggunakan metode yang sama untuk persediaan, dengan sifat dan kegunaan yang sama, sedangkan metode berbeda hanya diperbolehkan jika kegunaan persediaan tersebut memang berbeda. Nah, metode MPKP atau biasa kita dengan FIFO, first in first out, mengasumsikan barang yang pertama dibeli atau diproduksi dijual terlebih dahulu. Sedangkan metode rata-rata tertimbang menghitung biaya berdasarkan rata-rata persediaan yang tersedia selama periode berjalan. Kemudian pada paragraf 28 sampai 33. Di sini membahas tentang nilai realisasi neto. Nilai realisasi neto digunakan ketika biaya persediaan tidak lagi dapat dipulihkan. Misalnya karena persediaan rusak, usang, harga jual menurun, atau biaya penyelesaian dan penjualan meningkat. Dalam kondisi tersebut, persediaan harus diturunkan nilainya dari biaya perolehan ke nilai realisasi neto agar aset tidak dicatat melebihi jumlah yang dapat direalisasikan dari penjualan atau penggunaannya. Penurunan nilai persediaan pada umumnya dilakukan untuk setiap item secara terpisah. Namun, dalam kondisi tertentu dapat diterapkan pada kelompok persediaan yang serupa dan saling berkaitan. Seperti dalam satu lini produk yang memiliki tujuan dan pasar yang sama. Penurunan nilai tidak tepat dilakukan berdasarkan klasifikasi umum, seperti seluruh barang jadi atau seluruh persediaan dalam satu segmen operasi. Estimasi nilai realisasi neto didasarkan pada bukti paling andal yang tersedia dan mempertimbangkan kondisi yang ada pada akhir periode, termasuk perubahan harga atau biaya yang menegaskan kondisi tersebut. Penentuan nilai realisasi neto juga mempertimbangkan tujuan kepemilikan persediaan, misalnya untuk memenuhi kontrak penjualan tertentu, di mana nilai realisasi neto didasarkan pada harga kontrak, sedangkan kelebihan persediaan dinilai berdasarkan harga jual umum. Bahan dan perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi tidak diturunkan nilainya selama produk jadi diperkirakan dapat dijual minimal sebesar biaya perolehannya. Namun, apabila penurunan harga bahan menyebabkan biaya produk jadi melebihi nilai realisasi neto, maka bahan tersebut harus diturunkan nilainya dan dalam kondisi tertentu, biaya penggantian dapat digunakan sebagai dasar penilaian. Pada setiap periode berikutnya, nilai realisasi neto harus ditelaah kembali. Jika kondisi yang menyebabkan penurunan nilai tidak lagi ada atau nilai realisasi neto meningkat, maka penurunan nilai tersebut dapat dibalik sepanjang tidak melebihi jumlah penurunan nilai yang sebelumnya diakui. Sekarang kita akan membahas tentang pengakuan sebagai beban. Pada bagian ini hanya ada 2 paragraf saja, yaitu 34 hingga 35, tapi ini lumayan penting-penting semua. Yang akan membahas tentang kriteria menjadinya beban, bagaimana tulisan beban tersebut, dan juga kapan penulisan beban tersebut. Untuk paragraf 24 ini lumayan simpel, ini hanya
menjelaskan bahwa presiden itu harus diakui sebagai beban pada periode ketika presiden tersebut dijual atau digunakan untuk menghasilkan pendapatan. Jika seandainya presiden itu masih dikuasai atau belum memberikan manfaat ekonomi melalui penjualan, ini akan masih catat sebagai aset. Jadi intinya sih, jika presiden itu tersebut masih dimiliki dan juga tidak ada bukti penjualan seperti cash atau account receivable, ini akan masih tulis sebagai aset karena masih belum berkurang. Jika sudah menerima cash atau account receivable, nanti baru tulis dalam rumus akuntansi itu adalah cash atau account receivable pada inventory. Cash-nya itu debit dan inventory itu dalam kredit. Ini alasannya lumayan simple karena jadi penjualannya itu nilai catat persediaan dipindahkan menjadi ini jadi kesesuaian antara biaya yang dikeluarkan dan pendapatan yang dihasilkan dalam periode yang sama. Selain itu, ini ada kemungkinan terjadinya pembalikan ini karena return atau mungkin catatan. Ini juga lumayan simple. Dan persediaan ini akan pengurangan pada bagian beban nilai persediaan atau inventory tersebut akan dibalikan saja. Jadi bentuknya itu dari cash pada inventory menjadi inventory pada cash. Ini cara pencatatannya itu juga pada periode yang sama. Bisa catatannya itu kalau seandainya segera dibenarkan itu pada akhir bulan catatan penjualan atau pada bagian akhir periode. Selanjutnya kita akan bahas tentang paragraf 35. Ini walaupun kelihatan simpel saja, hasilnya memiliki makna yang lebih dalam lagi. Ketentuan ini akan menjelaskan bahwa dalam kondisi tertentu, persediaan tidak akan langsung diakui sebagai beban pada saat digunakan, melainkan dialokasikan terlebih dahulu ke akun aset lainnya, seperti aset tetap yang dibangun atau dikonstruksi sendiri oleh entitas. Dalam hal ini, persediaan berfungsi sebagai komponen biaya perolehan aset tersebut. Nanti oleh karena itu, persediaan dipakai untuk membangun aset tetap, dan persediaan tidak langsung dibebankan ke laba rugi, tetapi dikapitalisasi sebagai bagian dari perolehan aset tetap sesuai dengan prinsip pengakuan aset. Selanjutnya sih, biaya persediaan yang dikapitalisasi tersebut akan diakui sebagai beban secara sistematis selama masa manfaat ekonomi aset itu tetap bersangkutan melalui mekanisme penyusutan. Dengan cara ini, beban yang berasal dari penggunaan persediaan akan dialokasikan ke periode-periode yang menerima manfaat ekonomi dari aset tersebut atau periode untuk selama masa manfaatnya masih digunakan. Perlakuan ini akan mencerminkan prinsip cocokan di mana biaya diakui sejalan dengan manfaat ekonomi yang dihasilkan, sehingga laporan keuangan itu dapat menyajikan kinerja dan posisi keuangan entitas secara wajar. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi yaitu pengungkapan. Nah, jadi pada bagian pengungkapan ini standar itu mengatur informasi apa aja yang wajib dicantumkan dalam catatan atau laporan keuangan terkait persediaan. Nah, tujuannya itu supaya pengguna laporan, misalnya investor, auditor, kreditor itu dia bisa memahami bagaimana perusahaan mengukur, menilai, dan menggunakan persediaannya. Nah, selanjutnya ada paragraf 36, yaitu membahas laporan keuangan, yang mengungkapkan poin yang A, kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan, termasuk rumus biaya yang digunakan. Nah, jadi perusahaan itu harus menjelaskan metode yang dipakai untuk menghitung biaya persediaan, misalnya dengan menggunakan FIFO, rata-rata tertimbang, identifikasi khusus, dan kebijakan lain terkait penilaian persediaan. Nah, poin yang B, total jumlah tercatat persediaan dan jumlah tercatat menurut klasifikasi yang sesuai bagi entitas. Nah, jadi persediaan itu harus dikelompokkan sesuai jenisnya. Misalnya bahan baku, barang dalam proses, barang jadi, barang dagangan, atau persediaan lainnya, misalnya kayak suku cadang. Nah, poin yang C, jumlah tercatat persediaan yang dicatat pada nilai wajar itu dikurangin biaya untuk menjual. Nah, jika ada persediaan yang tidak memakai cost tetapi memakai fair value less cost to sell, nah maka jumlahnya tuh harus diungkapkan. Nah, selanjutnya ada poin D, di mana poin D ini tuh membahas jumlah persediaan yang diakui sebagai beban selama periode berjalan. Nah, biasanya itu berupa beban pokok penjualan atau COGS. Nah, jadi ini tuh harus disebutkan jumlahnya selama periode itu berjalan gitu. Selanjutnya ada poin E, di mana jumlah setiap penurunan nilai persediaan yang diakui sebagai beban dalam periode berjalan sesuai dengan paragraf ke-34. Ketika persediaan dijual, itu nilai persediaannya diakui pada periode di mana pendapatan penjualan diakui.
Nah, penurunan nilai persediaan itu menjadi nilai realisasi neto, di mana diakui sebagai beban pada periode terjadinya penurunan atau kerugian tersebut. Nah, sedangkan pembalikan penurunan nilai akibat peningkatan nilai realisasi neto itu diakui sebagai pengurangan beban persediaan pada periode kebalikan. Nah, kemudian ada poin F, di mana jumlah dari setiap pembalikan itu dari setiap penurunan nilai yang diakui sebagai pengurang jumlah persediaan yang diakui sebagai beban dalam periode berjalan, sesuai dalam paragraf 34. Nah, poin G, keadaan atau peristiwa penyebab terjadinya pembalikan penurunan nilai persediaan itu sesuai dengan paragraf 34. Jadi harus dijelaskan penyebab pemulihan nilai persediaan, misalnya harga pasarnya naik, atau enggak permintaannya itu meningkat, dan barang yang tadinya rusak itu bisa kembali lagi digunakan. Nah, selanjutnya ada poin H, di mana jumlah tercatat persediaan itu diperuntukkan sebagai jaminan liabilitas. Nah, jika persediaan dijamin ke bank atau ke kreditur, nah maka perusahaan itu wajib mengungkapkannya. Nah, jadi inti dari poin pengungkapan ini adalah transparansi tentang bagaimana persediaan itu dinilai, dikurangi nilainya, digunakan, dan dijaminkan. Nah, kemudian ada paragraf 37, di mana informasi tentang jumlah tercatat yang dikuasai dalam berbagai klasifikasi persediaan dan tingkat perubahan dalam aset tersebut berguna bagi pengguna laporan keuangan. Nah, klasifikasi barang dalam proses dan barang jadi persediaan yang biasa digunakan adalah barang dagang, kemudian perlengkapan produksi, barang dalam proses, dan barang yang sudah jadi. Nah, kemudian ada paragraf 38. Nah, jadi biaya persediaan yang diakui sebagai beban selama periode itu seringkali disebar sebagai beban penjualan, yang dimana terdiri itu dari biaya yang sebelumnya diperhitungkan dalam pengukuran persediaan yang saat ini telah dijual, kemudian overhead produksi yang tidak teralokasi, dan jumlah biaya produksi persediaan yang tidak normal. Nah, keadaan dari entitas juga memungkinkan untuk memasukkan biaya lainnya, seperti biaya distribusi. Nah, kemudian ada paragraf 39, di mana beberapa entitas itu merujuk pada suatu format laba rugi yang mengakibatkan jumlah yang diungkapkan itu adalah selain biaya persediaan yang diakui sebagai beban selama periode yang bersangkutan. Nah, jadi dalam format ini, entitas itu menyajikan analisis beban menggunakan klasifikasi berdasarkan sifat dari beban. Nah, dalam kasus ini juga, entitas itu mengungkapkan biaya yang diakui sebagai beban untuk bahan baku dan bahan habis dipakai. Kemudian biaya tenaga kerja, biaya lainnya bersama-sama dengan jumlah perubahan yang berpersediaan pada periode tersebut. Nah, selanjutnya ada tanggal efektif, di mana PSAK ini tuh dia mengatur tanggal efektif amandemen dan penarikan secara spesifik per paragraf. Nah, jadi pada paragraf 40, PSAK itu berlaku untuk laporan keuangan periode yang dimulai atau setelah 1 Januari 2009, di mana penerapan dini itu dianjurkan, dan jika entitas itu menerapkannya lebih awal, fakta tersebut harus diungkapkan dalam catatan laporan keuangan. Selanjutnya ada paragraf 40A, jadi entitas itu menerapkan penyesuaian definisi nilai wajar pada paragraf 6 dan 7 secara prospektif untuk periode tahun buku mulai pada atau setelah 1 Januari 2015. Nah, kemudian ada paragraf 40A hingga 40D. Nah, di mana dalam paragraf tersebut itu secara eksplisit disebutkan bahwa dikosongkan. Nah, artinya bukan sengaja tidak diisi atau apapun, nah tapi biasanya sebagai placeholder, jadi untuk revisi mendatang atau setelah dihapus oleh amandemen lain. Nah, selanjutnya ada paragraf 40E, di mana ini ada PSAK 115. Jadi PSAK 115 ini tentang pendapatan dari kontrak dengan pelanggan, mengamandemen paragraf 2, 8, 29, dan 37, serta menghapuskan paragraf 19. Jadi entitas itu menerapkan amandemen ini bersamaan saat menerapkan PSAK 115. Nah, selanjutnya ada paragraf 40F atau PSAK 109, di mana ini tuh tentang instrumen keuangan, mengamandemen paragraf 2 dan menghapus paragraf 40A, 40B, serta 40D. Nah, jadi entitas menerapkan amandemen ini bersamaan saat menerapkan PSAK 109. Nah, yang terakhir ada paragraf 40G. Jadi ini tuh
ada PSAK 116 di mana tentang sewa mengamandemen paragraf 12. Nah, jadi entitas ini akan menerapkan amandemen ini bersamaan saat menerapkan PSAK 116. Selanjutnya ada penarikan. Nah, jadi ada poin yang pertama paragraf 41. Jadi PSAK ini secara resmi menggantikan PSAK 14 edisi 1994 yang mengatur persediaan. Nah, jadi penarikan ini memastikan standar lama dihapus sepenuhnya. Nah, jadi untuk transisi ke versi yang lebih terbaru. Nah, kemudian untuk paragraf yang ke-42 secara eksplisit disebutkan dikosongkan. Nah, artinya sengaja dibiarkan tanpa isi apapun sebagai bagian dari struktur penarikan standar. Selanjutnya, tujuan penarikan keseluruhan. Nah, jadi tujuannya itu penarikan ini bertujuan menghapus standar yang usang seperti PSAK 14 pada tahun 1994 dengan paragraf kosong seperti 42 dan berfungsi sebagai reservasi atau penanda akhir revisi tanpa ketentuan tambahan. Nah, kemudian ada dampak bagi entitas. Jadi, entitas wajib beralih ke PSAK terbaru baru mulai tanggal efektif dan mengabaikan paragraf yang kosong dan mengungkapkan transisi pada laporan keuangan komparatif untuk konsistensi. Oke, sekian dari kelompok kami. Selebihnya, apabila ada kesalahan dalam video atau dalam PPT, mohon dimaafkan. Terima kasih.